Dan seterusnya tanpa membuang masa, saya menjemput panel pertama kita, Profesor Dr. Harunas bin Rajab, untuk membentangkan kajian beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehidupan kita dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak nanti. Kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulul Amin, seorang nabi penutup di akhir zaman yang menunjukkan keteladanan, dan saya selalu mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah psikologis agung atau boleh kita sebut sebagai psikoterapis agung yang tiada duanya. Baginda Nabi selalunya memberikan terapeutik terhadap para sahabat untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan kesehatan mental. Apapun itu, masalah kesehatan mental merupakan bahagian-bahagian yang tidak boleh kita elakkan. Kita tidak boleh cuai dan kita tidak boleh abaikan begitu saja. Karena kita tahu bahwa kesehatan mental merupakan bahagian struktur daripada kepribadian kita yang kita harus tunjukkan bahwa kita memang hidup tidak bisa atau tidak boleh berdiri sendiri antara fisikal dan psikologikal. Orang yang sihat mental adalah orang yang mampu menunjukkan adanya integrasi seleri antara elemen-elemen kejiwaannya. Tidak boleh ada iya atau tidak dalam satu waktu yang bersamaan. Dia harus bersinergis, harus selalu relevan, bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan hati nurani, dan tentunya ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami untuk menyelesaikan bahwa kita ini ikhlas dalam melakukan, dalam bertindak, dan dalam berperilaku.
orang yang sehat mental adalah orang-orang yang mampu menjalankan elemen-elemen kepribadiannya untuk tujuan maslahat dan kepentingan kita. Sebelum saya nak bincangkan ini, saya nak mengucapkan haluan yang terhormat kepada Ustazah Prof. Madya Cik Zarina. Beliau ini merupakan penyiliah sekaligus orang tua saya yang kemudian memberikan arahan, memberikan pandangan bagaimana terutamanya berkaitan dengan psikoterapi Islam, bahwa realitasnya, pada realitinya, psikoterapi Islam telah menjadi bahagian penting dalam diri saya, sehingga hari ini saya mendapatkan kehormatan daripada pemerintah Indonesia menjadi pakar di bidang psikoterapi Islam. Bagi saya, psikoterapi Islam seperti apa yang sudah diarahkan, yang disampaikan oleh Prof. Madya Cik Zarina, saya bersepakat, saya bersepaham bahwa realitinya psikoterapi Islam adalah hal yang fardu untuk menyelesaikan perkara-perkara terutamanya berkaitan dengan apa yang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia, di mana mereka hidup dalam kegalauan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kerisauan, dan bahkan ada yang mengalami psikosis, depresi, fobia, dan frustasi. Karenanya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazah Prof. Zarina. Saya juga ingin menyampaikan kepada semua peserta yang terbabit dalam webinar kali ini, kiranya dapat menjadikan apa yang sebentar lagi kita sampaikan menjadi standar ukur bagaimana kita hidup di modern era ini dalam suasana baik, wujud dalam kesehatan mental, dan tentu terlepas daripada apa yang kita sampaikan sebagai depresi, psikosis, kecemasan, stres, frustasi, fobia, dan kegelisahan lainnya. Karena setakat ini,
Setakat ini kita tahu sesuai dengan apa yang dicatat daripada data WHO menunjukkan lebih dari 800.000 orang meninggal setiap tahunnya, atau sekitar 1 orang setiap 40 detik kerana bunuh diri. Ini bermakna bahwa orang mungkin tidak serta-merta oleh sebab rasa, tetapi paling tidak mereka pastilah mengalami apa yang kita sebut sebagai gangguan mental hebat, lalu kemudian mengambil jalan pintas untuk melakukan bunuh diri. Di Indonesia, yang penduduk hari ini mencapai 265 juta jiwa, yang mereka hidup dalam, kita kata, (17,5%) dari 150 juta orang dewasa mengalami apa yang kita sebut dengan depresi ringan dan depresi berat. Maka psikoterapi Islam hadir di tengah-tengah masyarakat kita untuk memberikan arah sebagai model, sebagai metodologi yang perlu kita jadikan sebagai strategi untuk mewujudkan apa yang kita sebut dengan kesehatan mental. Psikoterapi Islam, kalau kita cuba nak tengok atau kita nak baca, di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, bahwa secara realitinya apa yang dituliskan di dalam wahyu tersebut termaktublah sudah bahwa Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Ini bermakna bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam As-Sunnah dapat memberikan arah dan tujuan atau sebagai way of life bagi kehidupan manusia. Tidak satu soalan pun yang tak boleh dijawab oleh Islam. Semua boleh dijawab dengan gamblang, dengan tepat dan sempurna. Karena Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai agama rahmatan lil alamin, bahkan bukan sahaja berkenaan daripada apa yang dialami manusia, dari kegalauan, dari kecemasan, dari stres, dari tekanan mental dan lain sebagainya, tapi hal-hal lain pun yang berkaitan dengan kebutuhan manusia atau disebutnya kemahuan manusia atau keperluan manusia sebagai individu.
orang butuh, orang perlu makan. Orang perlukan minum. Orang perlukan sandang. Orang perlukan papan atau rumah. Tapi untuk mendapatinya atau untuk memperolehinya, mestilah dengan halalan thayyibah. Daripada semua itu, yang kita sebut dengan basic needs atau keperluan dasar, keperluan asas yang boleh membuat kita sampai kepada tangga yang disebut sebagai apa yang dikatakan oleh Abraham Maslow sebagai actualization, self actualization, sebagai aktualisasi diri, baru boleh nak kita capai, boleh kita peroleh apabila dianya kita telah memenuhi keperluan asas seperti makan, minum, memiliki rumah, memiliki pakaian dan lain sebagainya. Apabila kita tidak memperoleh itu, maka hampir dipastikan kita jauh daripada kesehatan mental. Nah, Islam telah memberikan arah dan pandangan kepada kita semua bahwa kita boleh makan, kita boleh minum, tapi catatannya mestilah yang kita makan, yang kita minum, yang kita buatkan rumah, yang kita pakai dari pakaian dan lain sebagainya, mestilah halalan thayyibah. Nah, apa yang dikatakan sebagai halalan thayyibah inilah apabila kita boleh peroleh dengan baik, maka ini bagian dari apa yang kita inginkan untuk memperolehi kesehatan mental. Para peserta, para diskusan sekalian, sebagai umat Islam, kita diajarkan bagaimana kita beriman kepada Allah. Artinya beriman kepada Allah adalah merasakan bahwa kita ini diawasi, dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, Allah Maha tahu. Apabila Allah Maha tahu, maka kita berhenti daripada melakukan maksiat, daripada melakukan dosa. Kita tidak boleh melakukan kehilapan berulang-ulang. Bahkan kita mesti selalu menghindari dari apa yang kita sebut dengan khilaf, apa yang kita sebut dengan dosa. Nah, inilah bagian dari psikoterapi Islam. Maka saya katakan, psikoterapi iman mampu menjadikan kita semua berada dalam kesehatan mental. Apa sebabnya? Apabila orang beriman, orang meyakini bahwa Allah Maha tahu, tidak satu pun yang Allah tidak tahu apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita niatkan pun Allah Maha tahu. Maka apabila kita menyadari itu, sedar akan perkara-perkara ini, maka kita tidak akan melakukan dosa. Al-Mahalati menuliskan dalam Iqabuz Dzunub, apabila orang nak sihat mental, maka katanya tak boleh
kita mengingat dosa. Arti sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Al-Mahallati ini sesungguhnya adalah bagaimana kita tidak melakukan dosa sehingga tidak ada dosa yang harus kita ingat. Sekalipun kita semua mestilah memiliki kesalahan. Tetapi Islam kemudian memberikan apa yang menjadi panduan, pedoman di dalam hidup. Kita baca dalam surah Ali Imran misalnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ards uiddat lil muttaqin. Ada indikator orang-orang yang bertakwa yang dia kata sebagai allazina yunfikuna fi sarra allazi nal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas. Yang kita maksudkan di sini wal afina 'anil nas, nak kita hurai sedikit bahwa apabila kita buat salah kepada orang, maka kita mesti cepat minta maaf. Karena maaf memberikan pengaruh positif, memberikan arah, dan menjadi model daripada apa yang kita sebut dengan psikoterapi Islam. Maaf, permintaan maaf kita kepada semua orang ketika kita melakukan kesalahan adalah menjadi bahagian bahwa kita ingin wujud, ingin hidup dalam kesehatan mental. Apabila kita berbuat salah, apabila kita berbuat maksiat, maka Allah buka pintu yang sebesar-besarnya untuk kita beristighfar. Maka istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam arti yang sebenarnya kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan tidak mengulang-ulang lagi perbuatan salah dan maksiat itu, maka dia telah berada pada kesehatan mental. Inilah yang dimaksud oleh Al-Mahallati tersebut. Saudara, hukum fillah, saya ingin katakan lagi, kita oleh Islam selalu diperintahkan untuk beribadah. Beribadah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah sesungguhnya membuat jiwa kita tenang. Allazina tatma'innul qulub. Allah menjanjikan orang-orang yang berzikir kepada Allah, jiwanya menjadi tenang dan tentram. Kita tahu masa ini, masa COVID-19 menjadi wabah, menjadi virus, menjadi pandemi yang telah merugikan bangsa-bangsa di dunia. Bukan di Malaysia saja, di Indonesia saja, bukan. Tapi bangsa-bangsa di dunia yang tidak kurang dari 207 negara yang terbabit, yang tengah menyelesaikan bagaimana dia keluar daripada COVID-19 ini agar tidak terjebak pada perkara-perkara yang lebih teruk lagi. Saya ingin katakan, Islam menganjurkan kita beruduk sebelum beribadah. Kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan. Nah, sekarang pakar-pakar kesehatan selalu mengatakan, selalu menyampaikan, mengingatkan kita semua agar kita mencuci tangan, membasuh tangan. Nah, Islam sejak 14 abad yang silam telah menganjurkan kita semua agar setiap mengambil wuduk itu kita harus membasuh tangan, menyilang-nyilangi jari, bahkan semua apa-apa hal yang berkaitan dengan kemudian bisa mengotori jiwa kita, mengotori badan kita, harus dibersihkan. Kita dianjurkan bersuci. Setakat ini kita paham
maka apa yang dikatakan sebagai kebersihan di dalam Islam, kebersihan di sisi negara oleh pakar-pakar juga bisa kita gunakan model apa yang kita katakan sebagai psikoterapi wudhu. Nah, wudhu saja sebagai bagian awal dari bersih-bersih ketika kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata telah mampu mengusir jauh sesungguhnya apa yang kemudian orang alami sebagai wabah COVID pada hari ini. Wabah COVID-19 selesai, bisa kita selesaikan, bisa kita tuntaskan dengan berwuduk, salah satu model psikoterapi. Tetapi tentu saja, wuduk tidak bisa dijadikan salah satu model saja, tetapi dia boleh dijadikan untuk memandu kita hidup sehat mental pada masa pandemi COVID ini. Saudara sekalian, ternyata secara realitinya ibadah telah menjadikan orang sehat mental. Seperti yang kita katakan, bahwa selalu mengingat Allah, selalu mengingat Allah, beribadah seperti sholat yang di dalamnya zikir, selesai sholat kita berdoa, doa juga ternyata telah memandu kita untuk berada dalam kesehatan mental. Kita baca, setelah berwuduk, kita lalu kemudian melaksanakan sholat. Sholat seperti apa yang dikatakan dalam firman Allah. Bahwa sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat tercegah perbuatan keji, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan mungkar dan fahsya, pastilah seperti yang dikatakan tadi dari awal, kita boleh berada dalam kesehatan mental. Apapun yang ada di dalam Islam, kemudian menjadi bagian dari psikoterapi Islam. Maka saya selalu kata, model psikoterapi iman, model psikoterapi ibadah adalah model yang perlu kita aplikasikan dengan baik pada kurun ini, pada masa ini. Karena kita tahu psikoterapi Islam adalah alternatif yang unggul sebagai agama modern dijadikan sebagai psikoterapi. Banyak kemodernan yang dicapai oleh orang. Banyak teknologi, informasi, digitalisasi yang sudah berkembang tumbuh. Tetapi realitinya seperti yang kita katakan dari awal tadi, banyak orang yang bunuh diri oleh sebab tidak ada kawalan agama. Maka Islam memberikan kawalan itu untuk kita semua menjadi sehat mental. Hal lain juga yang mampu menjadikan kita sehat mental adalah model psikoterapi sofistik. Model psikoterapi sofistik yang kita boleh tahu apa yang dicadang terus oleh Imam Al-Ghazali sebagai tazkiyatun nafs. Orang yang bertazkiyatun nafs adalah orang-orang yang selalu berada dalam kesucian jiwa dan jiwanya senantiasa tenang. Maka saya katakan tazkiyatun nafs sebagai model psikoterapi dengan setidaknya 3 tahapan, 3 tangga. Yang pertama saya katakan sebagai takhalliyatun nas. Takhalliyatun nas ini adalah model bagaimana kita sepi dari perkara-perkara mungkar. Kalau kita sudah sepi dari perkara mungkar, kita tidak melakukan lagi, sudah mengkosongkan jiwa kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka kita beranjak menuju apa yang dikatakan sebagai tahalliyatun nafs. Tahalliyatun nafs adalah model kedua. Apabila kita sudah
selalunya beribadah, selalunya berzikir, selalunya memperbaiki diri, selalu menghindar dari dosa dan maksiat, maka akhirnya Allah akan berikan tangga ketiga sebagai anugerah spiritual yang dia kata sebagai tajalliyatun nafs. Tajalliyatun nafs adalah bagian yang kita peroleh dari anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah ini tidak boleh kita dapat sedemikian saja tanpa apa yang kita lalui sebagai takhalliyatun nafs dan tahalliyatun nafs. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, karena takutnya waktu sudah terambil lebih daripada setengah jam, nanti panel kedua Dr. Abdul Ghaffar akan menyampaikan pada sisi lain yang berkenaan dengan apa yang menjadi tajuk kita pada pagi ini. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya sampaikan balik. Nah, saya ingin nak kata sebagai closing statement daripada psikoterapi Islam, bahwa psikoterapi Islam ini model tawaran sebuah alternatif yang luar biasa untuk mengatasi, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan problem masyarakat modern. Tidak satu pun yang tidak bisa selesai melalui psikoterapi Islam. Tidak satu pun yang tidak selesai. Karenanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang justru menjadikan kita tetap sa'adah fid dunya dan sa'adah fil akhirah. Mungkin itu. Saya kembalikan kepada moderator.